warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Para alim, para asatir yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus pimpinan daya atau pondok pesantren Darul Faqih Al-Qur'ani Haji Tengku Sofyan Fakih dan Al-Ustaz Ad-Doktur Buya Awalul Zikri yang akan saya bicarakan pada malam ini. Benarkah kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah? Atau siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini yang akan kita bicarakan. Kita cerita dulu. Apa ceritanya? Islam ini masuk ke Indonesia sebelum adanya Indonesia ya. Indonesia dulu gak ada. Indonesia ini dulu gak ada karena di negeri-negeri ini ya, negeri-negeri kita ini kepulauan Nusantara dulu pernah bangsa Nusantara ini pernah disebut dengan Kerajaan Melayu Raya jauh sebelum Islam, sebelum Majapahit. Karena ini memang bangsa Melayu dan agamanya mayoritas beragama Hindu. Kemudian pernah dikuasai Kerajaan Majapahit, pusatnya di Jawa Timur. Kalau yang Melayu Raya itu mungkin pusatnya di Malaysia. Kekuasaannya ya sampai Indonesia Timur. Lalu pernah dipimpin Kerajaan Majapahit, agamanya Hindu juga. Kekuasaannya sampai ke Kamboja dan Tiongkok. Itu pengaruh Majapahit. Nah, kemudian Islam masuk ke Indonesia. Sejak kapan Islam ini masuk ke Indonesia? Sebagian sejarawan, ahli sejarah mengatakan Islam ini masuk kepada bangsa Melayu, rumpun Melayu. Diperkirakan pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa siapa? Diperkirakan pada masa khalifah yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Walaupun data konkretnya tidak ditemukan, tapi secara teori masuk akal. Mengapa? Pada masa Sayyidina Utsman
kerajaan-kerajaan besar di dunia ditaklukkan oleh Islam, sehingga Islam menjadi satu-satunya kekuatan terbesar waktu itu. Sebagai kekuatan terbesar, bebas, rakyatnya bebas masuk kemana saja. Sama dengan sekarang. Sekarang ini negara besar kan ada 3, Amerika, Rusia, China. Karenanya kapal-kapal mereka, rakyatnya bisa bebas keluar masuk Indonesia. Kemarin pada waktu Covid ribut di Indonesia. Mengapa? Kita gak boleh keluar negeri, orang luar negeri gak boleh ke sini. Kok banyak pendatang dari Cina? Mereka memang lagi menang, memang kita agak berani mungkin. Jadi begitu. Nah, Islam ini sudah masuk ke Nusantara pada masa-masa sahabat. Cuman penyebaran Islam ini mulai besar-besaran itu sekitar abad ke-7 Hijriah. Setelah abad ke-7. Mengapa? Ditandai dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara. Itu kan tahun 600-an. Sejak itu kemudian Islam semakin menyebar dan berdiri kerajaan-kerajaan Islam, mulai dari Jawa, kerajaan Bima di Nusa Tenggara Barat, kemudian kerajaan Tidore dan Ternate ya di Nusa Tenggara Timur, lalu kerajaan di Sulawesi, di Kalimantan dan lain sebagainya. Itu Islam. Nah, Islam ini pertama kali disebarkan kepada bangsa kita adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhabnya di dalam fikih Syafi'i. Ini Islam Indonesia. Akidahnya Asy'ari. Orang-orangnya Sufi. Ini Islam Indonesia, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belakangan kira-kira 150 tahun yang lalu, Islam Indonesia ini mulai berwarna-warni. Apa warna-warninya? Kalau sebelumnya bangsa kita ini semuanya Syafi'i, Asy'ari, Sufi. 150 tahun yang lalu Wahabi mulai muncul di Indonesia. Di mana? Diperkirakan pertama kali masuk ke tanah Minang, Padang, Sumatera Barat, tetangganya Aceh. Wahabi masuk ke sana. Lalu Syiah masuk juga. Syiah masuknya di mana? Batavia, sekarang Jakarta, Surabaya, Gresik, itu Syiah. Kemudian selain 3 aliran ini juga muncul aliran lokal. Apa aliran lokal? Golongan Islam kebatinan. Apa Islam kebatinan itu? Kelompok Islam yang ngaku mengikuti ajaran tasawuf, tetapi mengajak orang-orang meninggalkan sholat dan puasa. Ngakunya tasawuf, tapi gak puasa. Kalau ditanya gak sholat, mengapa kamu gak sholat? Kita ini sudah sampai kepada Allah. Ini dulu 3 aliran. Karenanya menyikapi 3 aliran ini, ormas-ormas keagamaan bermunculan di Indonesia. Di Jawa muncul Nahdlatul Ulama. Di Minang muncul yang namanya PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di Medan muncul Jamiyatul Wasliyah. Di Nusa Tenggara Barat muncul Nahdlatul Wathon. Di Sulawesi muncul Al Khairat. Semuanya adalah dalam rangka menjaga ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana-mana muncul. Ini ceritanya begitu. Nah, kemudian akhir-akhir ini Wahabi juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara Wahabi dengan kita ini beda. Siapa sebenarnya yang benar-benar pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah?
Ini yang akan kita bicarakan pada malam ini. Nah, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW menyampaikan, umat Islam sataftariqu ummati ala thalathin wa sab'in. Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa millatan wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Siapa satu golongan ini? Dalam satu versi hadis, satu golongan yang masuk surga, yang selamat, ma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang mengikuti ajaran Nabi dan ajaran para sahabat. Ini satu versi. Versi yang lain mengatakan, siapa golongan yang selamat? Golongan yang selamat adalah as-sawadul a'zam, golongan mayoritas umat Islam. Versi yang lain lagi, siapa golongan yang selamat? Golongan yang selamat adalah al-jamaah, golongan al-jamaah. Nah, dari tiga versi ini, kira-kira dari 73 umat Islam yang ada, siapa yang paling cocok? Ini yang akan kita bahas. Nah, yang paling cocok, yang jelas adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mengapa? Kalau mengikuti sunnah berarti kan mengikuti Nabi dan para sahabat. Karena sunnah di dalam hadis-hadis itu ada dua, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Berpeganglah dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Versinya begitu. Kemudian ahlus sunnah wal jamaah, di sini ada jamaah. Dalam satu versi hadis ini cocok dengan versi al jamaah. Cuman siapa yang ahlus sunnah wal jamaah ini? Umat Islam ini kan pecah menjadi 73 golongan. Yang ahlus sunnah wal jamaah yang siapa? Ternyata dari 73 umat Islam yang ada, tidak semuanya mengaku atau menamakan dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Gak semuanya. Misalnya Syiah ini gak mau disebut dirinya ahlus sunnah. Mereka bilangnya apa? Ya kita ini Syiah memang. Kemudian Mu'tazilah ini gak mau menyebut dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Apa kata Mu'tazilah? Mu'tazilah menyebut dirinya ahlul adli wat tauhid, pengikut keadilan dan tauhid. Ini Mu'tazilah. Khawarij ini gak mau menyebut dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Khawarij itu menamakan dirinya golongan asyurat. Asyurat itu artinya apa? Golongan yang menjual diri. Mengapa disebut golongan yang menjual diri? Karena Khawarij ini biasanya anggotanya minoritas, gak banyak jamaahnya. Walaupun minoritas, militansinya luar biasa, berani memerangi golongan mayoritas. Karena berani memerangi golongan mayoritas, kalah terus. Karena kalah terus, maka bagaimana pimpinannya untuk membangun kepercayaan anak buahnya sering mengatakan, kita ini walaupun kalah gak apa-apa. Mengapa? Karena kita ini golongan asyurat. Apa asyurat? Golongan yang menjual nyawa untuk membeli syurga. Ini Khawarij. Jadi gak semua aliran dalam Islam mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Kalau gak semua mengaku ahlus sunnah wal jamaah, lalu siapa yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah? Ternyata yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah ini cuma dua dua. Siapa? Yang pertama, golongan mayoritas umat Islam yang mengikuti aliran Asy'ariyah Maturidiyah.
Kita ini Asy'ariyah, yang Maturidiyah itu penduduk Turki, Afghanistan, Pakistan dan sebagian India. Itu Maturidiyah. Yang lainnya Asy'ariyah. Jadi yang mengaku Ahlus Sunnah kelompok pertama Asy'ariyah Maturidiyah. Ini mayoritas. Mengapa dikatakan mayoritas? Karena pengikut Asy'ariyah Maturidiyah terdiri dari 90% umat Islam di dunia. Yang pertama. Yang kedua, yang juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah golongan minoritas. Siapa minoritas ini? Kelompok yang mengikuti pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah, yang sekarang ini menamakan dirinya golongan Wahabi atau Salafi. Mereka dulu pakai nama Wahabi, lama-lama karena kalah terus akhirnya apa? Nama Wahabi ditinggalkan, ganti nama Salafi. Jadi Salafi dengan Wahabi itu setali tiga uang. Artinya apa? Beda nama tapi orangnya sama. Nah, artinya apa? Yang mengaku aswaja dua golongan ini, Asy'ari, Maturidi, Wahabi. Sama-sama mengaku aswaja, antara Wahabi dengan kita terjadi perbedaan, dan perbedaannya radikal, perbedaannya kontras, berbalik 180 derajat. Perbedaan kita dengan Wahabi. Apa bedanya? Banyak bedanya. Akidahnya beda, akhlaknya beda, karena mereka anti tasawuf. Tradisinya juga beda. Nah, karena Wahabi dengan kita ini beda, terjadi tarik menarik. Apa maksudnya tarik menarik? Kata Wahabi, yang Ahlus Sunnah itu Wahabi, yang Asy'ari Maturidi bukan Wahabi. Tapi apa? Mereka itu para penyembah kuburan. Ini kata Wahabi. Ya, menurut kita Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu kita Asy'ari Maturidi. Wahabi masuk golongan mana? Wahabi itu masuk golongan Mujassimah dan Musyabbihah. Mengapa disebut Mujassimah? Wahabi ini menjasmanikan Allah, menganggap Allah berupa benda jasmani. Mengapa disebut Musyabbihah? Karena Wahabi ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini Wahabi. Kita disebut golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dengan begitu, kalau kita ini bertengkar dengan Wahabi, kita ini kan tengkar terus dengan Wahabi. Kita mengaku aswaja, Wahabi mengaku. Kira-kira kalau biasanya kalau terjadi perbedaan seperti itu, selalu terjadi perdebatan, tarik menarik. Ketika terjadi perdebatan dan tarik menarik, siapa pemenangnya? Ternyata dalam perdebatan dan tarik menarik ini, pemenangnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu golongan Asy'ariyah Maturidiyah. Mengapa Asy'ariyah Maturidiyah? Paling cocok ya Asy'ariyah Maturidiyah. Mengapa? Dalam satu hadis, ketika Rasulullah ditanya siapa golongan selamat, Rasulullah menjawab golongan mayoritas. Kita ini golongan mayoritas, sedangkan Wahabi kelompok minoritas. Jelas. Satu versi hadis lagi, ketika Rasulullah ditanya siapa golongan yang selamat, Rasulullah menjawab golongan jamaah. Kita ini memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi itu gak punya jamaah. Wahabi ini ngaku kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaahnya mana? Kok gak ada? Repot. Ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi gak punya jamaah. Orangnya mencil-mencil di tiap daerah. Di mana-mana begitu, saudara. Lagi dalam versi yang lain, ketika Rasulullah ditanya siapa golongan yang selamat, yang selamat golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabat. Pertanyaannya,
golongan mana yang mengikuti ajaran Nabi dan sahabat? Ya golongan kita. Amalan kita ini mana yang gak sesuai atau gak ada dasarnya dari ajaran Nabi dan sahabat? Ada semua saudara. Ini kalau kita menjelaskan secara global, secara umum, siapa sebenarnya golongan yang selamat, siapa sebenarnya golongan yang ditolong oleh Allah, siapa sebenarnya golongan ahlus sunnah wal jamaah. Yang jelas mereka adalah golongan kita. Kalau kita ini itu secara umum ya, secara umum. Ya kalau secara sederhana, ahlus sunnah wal jamaah ini akidahnya dibangun dalam konsep sifat wajib 20 bagi Allah. Itu namanya akidah ahlus sunnah wal jamaah. Hafal wujud qidam baqah. Mari baca bareng-bareng biar tidak ngantuk. Ini adik-adik yang putri, baterainya tinggal sedikit ini. Dah mulai nunduk-nunduk pertanda khusyuk. Mengapa khusyuk? Karena ingin bermimpi indah, makanya ngantuk-ngantuk. Baca wujud qidam baqah. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud qidam baqah mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrati radat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ini namanya akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau Wahabi bedanya apa? Wahabi akidahnya tauhid dibagi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Karena akidahnya tauhid bagi 3, gak bisa dinyanyikan. Karena gak ada lagu itu jumlahnya cuma 3 kalimat. Lagu itu narasinya harus panjang. Makanya Wahabi gak bisa dinyanyikan, dan Wahabi membid'ahkan orang menyanyikan. Gak cocok. Ini kalau ajaran ahlus sunnah wal